Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil studi kelayakan bisnis Living Terrarium. Di sini ada saya sendiri, Yusri Natasha Safira. Saya Yulia. Saya Putri Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang, yaitu di era modern ini budidaya tanaman hias bukan lagi menjadi hal yang asing bagi masyarakat Indonesia. Membudidayakan tanaman hias adalah kegemaran masyarakat Indonesia sejak dulu. Budidaya tanaman hias bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan oksigen bagi seluruh manusia di muka bumi dan juga mampu mempercantik hunian. Selain manfaat yang didapat, mudahnya memperoleh beragam jenis tanaman hias juga menjadi faktor banyaknya orang yang tertarik untuk membudidayakan tanaman hias. Namun nyatanya dalam pembudidayaan tanaman hias ini masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan. Kesulitan tersebut tak lain adalah masalah ketersediaan lahan. Kemudian meningkatnya kuantitas penduduk Indonesia mengakibatkan semakin banyaknya pemukiman penduduk. Tentunya lahan yang harusnya digunakan untuk lahan pertanian menjadi sempit, khususnya di daerah perkotaan. Terrarium dapat menjadi salah satu solusi dari permasalahan ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, terrarium adalah model atau cara menanam tanaman hias di dalam wadah yang tembus pandang dan ditata sehingga tampak seperti taman. Artinya, terrarium ini hanya membutuhkan sebuah wadah tembus pandang seperti kaca sebagai media tanam tanpa mengurangi sedikit pun manfaat dari tanaman hias pada umumnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan aspek lingkungan bisnis. Merupakan unsur yang ada di luar perusahaan dan tidak dapat dikendalikan oleh pelaku bisnis yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Di tengah persaingan bisnis yang tinggi, bisnis yang menarik perhatian konsumen dan sedikit ditemukan di pasaran akan menjadi sorotan karena tampil dengan beragam inovasi yang menarik, salah satunya yaitu dengan membuka bisnis terrarium. Di luar negeri sendiri, di kalangan pencinta tanaman hias, terrarium sangatlah populer, bahkan menjadi salah satu hobi yang digemari bagi mereka yang senang menanam tanaman hias. Tak hanya dari sekedar hobi, terrarium sendiri memiliki harga jual yang sangat tinggi, sehingga dalam membuka bisnis tersebut kalian bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, di sini ada organisasi dan MSDM, yaitu nama usaha kita Living Terrarium, jenis usaha kerajinan tangan, alamat usaha di Jalan Cipto Mangunkusumo, Perum Telkom Blok C1 di samping Gapura Perumahan Telkom. Nama pemiliknya Yusri Natasha, Yulia, dan Putri Rahmawati. Di sini adalah struktur organisasi Living Terrarium dengan menggunakan 4 pekerja termasuk pemilik Living Terrarium. Menggunakan 4 orang pegawai, yaitu 1 pemilik di bagian kasir, 1 pemilik di bagian penjualan, dan 1 pemilik beserta 1 pegawai di bagian produksi. Diharapkan dapat bekerja sama dengan baik, efektif, dan efisien untuk memperkenalkan kerajinan tangan terrarium. Nah, selanjutnya di sini adalah jadwal pelaksanaan Living Terrarium. Di sini ada tabelnya. Yang pertama adalah jumlah orang, 1 orang, yaitu jabatan pekerjaannya pemilik usaha. Deskripsi pekerjaannya yaitu yang pertama mengarahkan karyawan dalam pembuatan produk, yang kedua memantau dalam membuat produk terrarium supaya mendapatkan hasil yang bagus, yang ketiga membantu membuat produk. Lanjut, yang kedua jumlah orang yaitu 2 orang. Jabatan pekerjaan tenaga produksi. Deskripsi pekerja yang pertama yaitu memproduksi produk yang berkualitas dan inovasi. Yang kedua, mentaati seluruh peraturan terhadap semua sistem yang berlaku. Dan yang ketiga, jumlah orangnya 1 orang. Jabatan pekerjaan tenaga penjualan. Deskripsi pekerjaannya yang pertama melayani konsumen dengan penjualan yang ramah dan santun. Kedua, memberikan informasi produk kepada konsumen. Dan yang ketiga, mempromosikan di media sosial tentang produk Living Terrarium dan melakukan giveaway. 3. Aspek pasar dan pemasaran. Segmentasi geografi Living Terrarium adalah para pelajar atau mahasiswa dan juga ibu rumah tangga di kota Samarinda yang berusia dari 19 sampai 35 tahun. Segmentasi psikografis Living Terrarium mensegmentasikan pada konsumen yang memiliki pola gaya hidup yang inovasi, serta konsumen yang menyukai sesuatu yang unik. Target pasar Living Terrarium adalah para pekerja perkotaan yang memiliki tingkat mobilitas kerja yang padat,
yang menyukai botani, karena banyaknya para pekerja yang sibuk yang tidak memiliki waktu untuk menghias kamar, kemudian ruang tamu, maka terarium ini menjadi solusi terbaik. Kemudian target pasar living terrarium yang selanjutnya yaitu ibu rumah tangga yang tidak memiliki lahan untuk bertani, dan juga mahasiswa atau sebagian orang yang bingung mencari hadiah yang unik, kemudian beda dari yang lain, maka terrarium ini menjadi salah satu pilihan terbaik. Untuk positioning dari living terrarium adalah membuat kerajinan tangan terrarium yang inovasi dan kreatif sebagai hiasan di dalam rumah. Strategi pemasaran perusahaan terhadap pesaing. Living terrarium menggunakan botol kaca, lumut tanah, miniatur, pasir, dan batu hias. Proses pembuatan living terrarium sendiri yaitu secara langsung di rumah yang beralamatkan di Jalan Cipto Mangunkusumo, Perum Telkom Blok C1 di samping Gapura Perum Telkom. Living terrarium membuat produknya ini dengan dilengkapi berbagai miniatur seperti jamur, rumah-rumahan, dan lain-lain untuk mempercantik terrarium. Kemasan pada produk terrarium sendiri itu menggunakan botol kaca yang berbagai macam ukuran dan dilapisi gabus atau bubble wrap sehingga tidak tergores atau pecah dalam pengiriman. Ini adalah logo dari Living Terrarium. Bisa dilihat. Living Terrarium memberikan harga yang terjangkau tergantung dari ukuran dan tingkat kesulitannya, dan juga memberikan harga yang kompeten dari para pesaing-pesaingnya, serta memberikan keunikan dan keunggulan pada produk-produk yang dimilikinya. Ini adalah harga produk yang ada di Living Terrarium. Ada mini terrarium yaitu seharga 25.000, kemudian ada terrarium ball itu seharga 65.000. Promosi yang dilakukan Living Terrarium yaitu dengan memanfaatkan sosial media Instagram, yaitu dengan melakukan giveaway untuk memperkenalkan produk terrarium. Dan juga Living Terrarium mempromosikan produknya dari mulut ke mulut, kemudian juga membagikan brosur kepada masyarakat dengan harga yang sudah didiskon agar masyarakat tertarik untuk membeli produk terrarium. Kemudian untuk memperluas jangkauan pasar, Living Terrarium akan ikut serta ketika ada bazar yang diselenggarakan dan pameran guna memperkenalkan produk Living Terrarium kepada masyarakat secara lebih luas. Saya akan menjelaskan tentang aspek teknis dan produksi. Terrarium yaitu seni menanam tanaman dalam wadah transparan. Berbagai ekologi tanaman bisa dibuat dalam ruangan yang sedikit. Ekologi buatan tersebut yang digunakan para pecinta seni untuk memanjakan mata pada ruang privat atau ruang publik. Kondisi perkotaan yang kurang area hijau membuat para pecinta seni atau para botanis membuat sebuah kreasi tanpa berupa terrarium. Terrarium merupakan seni tanaman atau tanaman hias di dalam media yang terbuat dari kaca atau plastik transparan. Terrarium terletak pada bahan yang digunakan dan fungsinya sebagai taman mini. Selain itu, ukuran terrarium ini juga dapat disesuaikan dengan ketersediaan tempat. Terrarium dapat diletakkan di atas meja kantor maupun sebagai hiasan rumah. Dengan demikian, orang tidak perlu harus ke alam terbuka hanya untuk dapat menikmati pemandangan tumbuhan hijau. Ini sangat cocok untuk dikembangkan di kota-kota besar yang minim pemandangan hijau. Proses dalam pembuatan produk terrarium ini menggunakan wadah produk Living Terrarium kaca atau wadah transparan dengan diberi hiasan miniatur, lalu kemudian ditambah dengan hiasan lainnya seperti pasir buatan, batu hiasan, dan bahan lainnya untuk mempercantik di dalam terrarium. Dengan unsur tanaman plastik dan tanaman hidup merupakan seni tanam. Teknik pembuatan produk Living Terrarium. 1. Siapkan wadah kaca atau wadah plastik, kemudian bersihkan terlebih dahulu. 2. Masukkan terlebih dahulu batu-batu kecil yang akan berfungsi sebagai pengeringan di dalam terrarium. 3. Lapisi dengan arang yang telah dipotong kecil-kecil sampai menutupi bagian bawah wadah. 4. Tuangkan
tuangkan tanah hingga dapat menutupi akar tanaman. Sebaiknya lapisan tanah ini mencapai 5 cm. 5. Masukkan tanaman secara perlahan dan hindari menempatkan tanaman hias terlalu padat. Sisakan ruang untuk pertumbuhan tanaman hias dan tidak lupa hindari daun mengenai dinding wadah. 6. Masukkan zeolit dengan menggunakan corong. Tambahkan aksesoris, mainan anak-anak atau batu-batu kecil penuh warna di atasnya supaya terlihat lebih menarik. Jika ada kotoran yang melekat pada tanaman, bersihkan dengan kuas. Selanjutnya saya akan membacakan tentang keuangan. Anggaran biayanya. Ini bisa kita lihat barang yang habis dipakai ada pasir hias, batu zeolite ukuran 1, ukuran 2, ukuran 3, wadah kaca besar, wadah kaca sedang, wadah kaca kecil, tanaman pokok hias, ada tanaman hias pembantu, aksesoris, pupuk, sama cat 3 warna. Jumlahnya itu ada 5. Jumlahnya bisa kita lihat ya di belakang ini. Biayanya juga dan semuanya itu totalan itu jumlahnya tuh ada Rp3.555.000. Nah, di sini juga ada peralatan penunjang seperti sekop kecil, ada 4 buah, sumpit, ada 4 buah juga, kuas, kendaraan sama BBM, alat tulis, dan 1 set stand tempat jualan. Totalnya ini sejumlah Rp2.632.000. Teknologi informasi terarium ini sangat minim di lingkungan masyarakat karena ini adalah suatu revolusi dari tanaman hias yang unik dan cocok untuk orang pekerja yang tidak sempat merawat tanaman dengan teratur. Nah, sekarang saya akan membahas tentang resiko terarium, yaitu 1. Barang pecah belah karena terarium terbuat dari kaca yang bisa saja retak ataupun pecah. 2. Terarium harus sering dibersihkan. 3. Penyusunan tanaman harus sesuai agar terlihat cantik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.